Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rahasia Blogger Channel. Masih dalam suasana Idul Fitri ya. Saya pribadi mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat Idul Fitri buat teman-teman yang merayakannya. Semoga di tahun-tahun ke depan ya, di waktu-waktu ke depan kita bakal lebih baik lagi. Amin. Oke, pada bahasan kali ini saya mau share tentang bagaimana cara membuat artikel yang SEO friendly ya di tahun 2021. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Oke, jadi begini ya. Dari tahun ke tahun tuh sepertinya namanya penulisan SEO tuh nggak selalu sama ya. Mungkin zaman era-era di 2010 ke bawah tuh ya yang banjir keyword dia lebih gampang ranking di peringkat awal. Kalau sekarang nggak, kayaknya banyaknya keyword itu nggak terlalu pengaruh buat ranking artikel ya. Jadi seiring berjalannya waktu ya, Google sepertinya ingin menciptakan tulisan-tulisan yang enak dibaca, human friendly ya, tidak hanya tertuju untuk bot saja. Makanya belakangan tuh tulisan-tulisan yang lebih human ya, lebih real itu lebih gampang di peringkat awal ya, beda dengan yang pakai tools ini tools itu gitu. Dan lagi kalau teman-teman pengen tulisannya ada di halaman pertama, faktornya banyak ya. Salah satu dari artikel udah jelas ya, istilahnya persentasenya gede lah itu. Terus ditopang dengan hal-hal lain, misalnya kayak backlinknya atau social share-nya dan lain-lain. Banyak lah faktornya. Belakangan juga lagi rame nih speed ya, yang lagi diperhitungkan gitu menjadi ranking faktor. Dari dulu juga sebenarnya sih Google udah mengindikasikan speed menjadi salah satu ranking faktor, cuma nggak terlalu major sifatnya. Nah sekarang kita fokus aja dulu ke artikel ya yang SEO friendly. Jadi buat teman-teman pemula yang baru mau nulis artikel gitu biar gampang ranking di search engine, walaupun nggak mutlak ya, inget ya sekali lagi nggak mutlak dan nggak ada jaminan. Saya agak benci juga orang yang bilang wah ini pasti page one, nulis gini pasti page one, backlink ini pasti page one. Ini enggak lah, sebenarnya nggak kayak gitu karena faktornya begitu banyak ya, ada ratusan faktor rankingan. Jadi nggak bisa dengan satu hal doang kita langsung ngerajain ya, enggak, ada banyak faktor. Dan namanya juga SEO ya, saya berkali-kali bilang search engine optimization, artinya upaya pengoptimalan mesin mencari. Jadi dari manapun kita harus maksimalkan, termasuk dalam pembuatan konten atau artikel ini ya. Toh sebagai blogger kan kita nilai jualnya ya di artikel ini gitu. Oke, sebelum masuk materi, teman-teman jangan lupa subscribe dulu ya. Yang baru bergabung juga boleh di subscribe. Oke ya, kita masuk. Saya udah mengelompokkan ya beberapa faktor ya dalam pembuatan artikelnya. Ada keyword, judul, paragraf, heading, konten, alasi, interlink, exterlink, URL, image, deskripsi, sama jumlah kata. Jadi ini tuh berdasarkan pengalaman saya nulis ya, dan juga ini saya ngerujuk sama si Yoast ya, indikatornya Yoast ya, Yoast SEO ya. Dan RankMate juga hampir sama sih ya kayak gini. Jadi dia mengindikasikan suatu artikel itu SEO friendly kalau masuk faktor-faktor yang ini ya. Oke, ini kita bahas satu-satu ya. Pertama, keyword. Jadi teman-teman sebelum nulis artikel harus punya gambaran yang jelas tentang apa yang mau ditulis. Nah, apa yang mau ditulis itu intinya adalah keyword ya, kata kunci. Misalnya resep bakso, udah jelas teman-teman berarti pengen nulis resep bakso. Nah, keyword ini kan macam-macam ya. Ada keyword musiman, keyword yang abadi ya, atau ya yang evergreen lah, yang abadi. Jadi ada keyword musiman dan keyword abadi. Keyword musiman kayak umpama berita atau review handphone A ya kan, mungkin 1 atau 2 tahun lagi udah nggak musim lagi tuh handphone itu ya kan. Jadi itu bisa dibilang musiman. Kalau yang misalnya keyword menghilangkan jerawat, dari zaman dulu juga orang nyari-nyari Google tuh pasti nyari cara ngilangin jerawat bagaimana. Nah itu yang saya maksud keyword abadi sama keyword musiman. Terus ada lagi ya keyword fokus, keyword apa yang short tail sama long tail umpamanya.
short tail tuh resep bakso, misalnya long tailnya tuh kata kunci panjangnya atau turunannya atau apa bahasanya, misalnya cara membuat bakso sapi rumahan, cara membuat bakso ayam. Nah itu kan pengembangannya. Intinya teman-teman harus tahu dulu. Nah, untuk zaman sekarang berhubung persaingan udah begitu banyak, maka teman-teman harus pintar-pintar milih keyword ya. Misalnya teman-teman gak mau nge-backlink dan gak mau bersaing sama situs-situs yang udah keras ya, yang udah jadi, berarti teman-teman mesti pintar riset keyword. Nah, riset keyword itu intinya cari yang persaingannya dikit tapi jumlah pencariannya banyak ya. Saya udah pernah jelasin ya dulu di videonya cara riset keyword, teman-teman nanti bisa lihat. Intinya sih itu ya, teman-teman cari dulu keyword ya sebelum nulis artikel. Next, judul. Nah oke ya, jadi teman-teman perlu bikin judul yang mengandung kata kunci. Umpamanya tadi saya contohin resep bakso ya, bisa aja kita main long tailnya aja lah. Kalau resep baksonya, kalau yang 2 kata gitu udah agak berat, main yang 3 kata, misalnya resep bakso ayam. Ini juga udah agak berat sih sebenarnya ya, misalnya gitu ya. Atau teman-teman mau panjangin lagi, resep bakso ayam rumahan atau gimana ya gitu ya. Intinya tuh, nah judul ini bisa teman-teman sambung secara berangkai gini, bisa juga terpisah, misalnya resep bakso titik ada kata-kata lagi terus di sini ayam ya. Intinya kan teman-teman pengen bikin resep bakso ayam tapi di sini ada sambungannya lagi lah. Atau misalnya teman-teman bikin gini, resep dan cara membuat bakso ayam ya, kayak gini. Ini masih dianggap keyword cara membuat bakso ayam atau resep bakso ayam. Ini Google udah pintar ngebaca yang kayak gini ya. Nih, jadi teman-teman perhatikan. Dan di judul ini juga hati-hati, agak tricky juga ya. Kayak misalnya resep dan cara membuat itu agak-agak hampir dianggap sama ya. Misalnya coba ya tes ya, cara membuat bakso ayam. Kita di search engine-nya langsung. Tuh, kalau kita ngetik cara membuat bakso ayam, yang keluar resep bakso ayam tuh ya. Jadi resep sama cara membuat masih dianggap sama nih. Teman-teman hati-hati nih, terutama yang buat blog-blog masakan ya. Jadi ada juga kadang-kadang saya ngeliat itu orang bikin artikel yang kayak saya tulis gini, resep dan cara membuat bakso ayam. Ya sebenarnya sih sah-sah aja, cuma kalau teman-teman masukin salah satu aja juga udah cukup sih. Yang penting teman-teman ada resepnya dan bakso ayam. Ini fokus keyword ya. Ini saya tandain dulu dah ya. Kita pakai resep bakso ayam aja ya, KW-nya ya, fokusnya itu. Atau misalnya teman-teman pengen bikin 2 judul ya, misalnya teman-teman mau nembak resep bakso rumahan, sebenarnya bisa nih dibikin kayak gini nih, resep bakso ayam ala rumahan. Nah nanti ini resep bakso rumahan nih masuk nih, bisa masuk di pencarian tuh, bisa masuk resep bakso rumahan, resep bakso ayam gitu, lebih panjang. Makanya saya lebih nyaranin kalau bikin judul yang agak panjang. Perhatiin deh portal-portal berita, dia kalau bikin judul panjang banget ya kan, panjang banget. Itu bukannya tanpa tujuan sebenarnya. Kalau menurut CEO ini judul itu nggak boleh kepanjangan karena nanti kepotong di handphone ya, kalau orang lihat ngebuka itu kepotong teksnya. Tapi berita tetap aja dia nulis panjang gitu kan, nyebut artis A, artis B, artis C, misalnya nyebut Anang Hermansyah, terus Ashanti, terus Aurelnya sama Atta Halilintarnya juga kesebut semua. Nah itu bukan tanpa tujuan ya, jelas itu semua keyword semua kan. Anang Hermansyah punya keyword, si Ashantinya punya keyword, dan anak-anaknya juga punya keyword tersendiri gitu yang banyak banget pencarinya. Jadi itu sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Cuma kalau teman-teman gak mau ribet kayak gitu ya, saya saranin 2 aja cukup lah. Misalnya resep bakso ayam rumahan, teman-teman bisa gini, resep bakso ayam ala rumahan. Mau tambahin lagi bahasa penarik, misalnya resep bakso ala rumahan, misalnya dijamin enak atau apa ya. Ini bisa juga nih, enak jadi ini juga, jadi keyword juga nih pencari gitu. Coba kita cek ya, misalnya nih resep bakso tuh ada juga kan. Nah dia nongol nih resep bakso enak ya, di Google Suggest ya udah ada juga. Nah teman-teman kalau mau nyari kayak gitu ya, yang keyword turunan atau
atau yang masih relevan bisa cari di Google Suggest itu, ketik misalnya resep bakso aja tuh. Nah nanti dia bakal ngasih gambaran nih ya kata kunci selanjutnya. Terus dari ini juga bisa nih ya, penelusuran terkait LSI sinonim ya. Tuh ini bisa tuh kan, tanpa blender nih yang di bold nih teman-teman tandain nih, nanti bisa nih dimasukin ke dalam postingan nih tanpa blender di rumah dengan tepung-tepung. Ini bisa aja nih, nggak usah semuanya, misalnya 1-2 biji aja atau berapa gitu, jadi buat relevan dengan bahasan. Nah kan ini kan penelusuran terkait, artinya yang masih relevan sebenarnya itu. Jadi Google aja udah ngasih sinyal di sini kalau menurut saya ya. Saya juga kadang suka masukin misalnya, atau ini bisa jadi subheading sendiri ya, bisa juga. Nanti kita bertahap ya, kan tadi udah di judul ya. Judul saya rasa udah clear ya. Terus ada yang bertanya, ini kira-kira judulnya di awal kalimat judul apa di belakangnya ya kan. Misalnya kan KW-nya resep bakso ayam, gimana kalau dipindahin ke belakang, umpamanya gini, anggap ini jadi kata ya, anggap ini jadi kata judul. Sebenarnya sama aja, cuma kalau menurut Sioas judul itu lebih baik ditaruh di awal gini nih ya, di awal kalimatnya, keywordnya tuh taruh di awal kalimat. Tapi kalau menurut saya sekarang udah bebas aja sih, udah kayak gini kepecah atau di belakangnya juga semua nggak apa-apa, atau di tengah boleh, bebas aja. Cuma emang kalau yang di awal-awal judul nih saya perhatiin beberapa 1-2 tahun kebelakangan ini deh, kalau dia ditaruh di paling depan agak lebih mudah ngeranking di awal ya, di awal-awal. Misalnya teman-teman baru nulis artikel, posting ke indeks itu ya, kira-kira pas launching artikel itu bisa lah di halaman 2-3 ya, untuk blog yang udah ini ya, udah keluar sandbox, udah jadi lah, udah hitungan tahunan. Itu emang lebih bagus buat di awal gitu judulnya. Tapi kalau emang nggak bisa dimasukin di awal, jangan dipaksa, malah jadi nggak enak bacanya. Kalau udah baca judulnya dibacanya nggak enak, nggak menarik minat pengunjung juga walaupun di halaman pertama nggak ngeklik gitu. Jelas ya, penting di judul mengandung fokus keyword ya, kata kuncinya. Lanjutnya di paragraf awal. Nah ya nih, menurut si Yoas, fokus keyword itu sebaiknya ada di paragraf awal. Kalau menurut RankMate kalau nggak salah 10% dari awal konten deh kalau nggak salah ya. Saya pernah sih pakai RankMate, cuma nggak terlalu ngedalamin banget ya, sebentar doang, makanya cuma buat nyoba-nyoba doang gitu. Jadi intinya ada di awal-awal paragraf. Oh ya, sebelumnya saya pengen ngasih tahu juga ya, ini berlaku buat blogger maupun yang pakai WordPress, sama aja. Prinsip kerjanya ya begini-begini juga. Kayak ini bisa ditaruh di paragraf awal, cuman kalau misalnya nggak ada nggak kira-kira keyword yang nggak masuk nih di awal-awal paragraf, ya jangan dipaksain juga, atau bisa diakalin. Misalnya begini, ini dummy text ya, misalnya judulnya tadi ya, resep bakso ayam ala rumah ya, gini aja lah umpamanya judulnya ya. Kan kita fokus keywordnya resep bakso ayam, misalnya resep bakso ayam ini nggak bisa dicampurin di awal paragraf, teman-teman bisa ngakalin gini, judulnya aja copy taruh di tengah. Nah pasti teman-teman sering kan ngelihat yang artikel-artikel kayak gini ya, seolah-olah kayak negasin judulnya ada di awal paragraf ini. Itu teman-teman sering lah ngeliatnya ya. Ini banyak yang make nih kayak gini nih. Sebenarnya simpel, maksudnya biar si keywordnya masuk di awal. Atau kadang ada juga yang misalnya kompas.com di awalnya ya, bisa juga buat buat bikin ciri khas boleh. Atau Jakarta berapa tanggal boleh. Atau kalau misalnya teman-teman mau bikin yang kayak gini juga nggak apa-apa, judulnya ada tuh di awal paragraf umpamanya ya, atau di italics lah, atau di apa, buat ngebedain antara judulnya dan awal teks ya, boleh bebas. Paragraf awal bisa di paragraf, bisa di, menurut master ya beberapa tahun lalu ya, 2015 2017 ini tuh
keyword ini bisa ditaruh di 100 kata pertama ya. Kalau saya sih lebih cenderung ya itu di 100. Saya masih pakai gaya-gaya old school lah. Di 100 kata pertama itu saya masih masukin terus keyword-keyword yang misalnya ada 2-3 biji pengulangan gitu. Tapi nggak mesti nggak mesti sama persis resep bakso ayam ini, terus ini resep bakso ayam, resep berikut misalnya saya contohin resep berikut ini adalah resep bakso yang menggunakan bahan ayam, itu kan nggak persis bergandengan ya, dempet-dempetan katanya resep bakso ayam tapi diselingin kata-kata lain. Nah menurut si Yowas ini selama belum titik ketemu titik ya, satu kalimat gini nih ketemu titik, ini masih dianggap satu rangkaian, bisa satu rangkaian keyword. Misalnya gini nih tuh ya, resep bakso ayam, ini masih dianggap jadi keyword juga gitu, jadi satu keyword ya karena mengandung kata-kata ini, walaupun kepisah-pisah kan tuh tempatnya, nggak persis dempet-dempetan kayak gini. Oh ya, kalau teman-teman mau install Yowas ya, nggak mau pakai hosting, nggak mau sewa hosting, nggak gampang teman-teman. Kan saya kan belum lama pernah sharing video yang pakai hosting gratisan itu ya, yang di Hostinger ya. Coba aja teman-teman pakai itu, videonya ada di pojok kanan atas ya. Teman-teman bisa pakai itu bisa install Yowas ya teman-teman. Buat ini aja misalnya nulisnya di situ dulu kalau udah diinstal Yowas, baru kalau udah jadi di salin ke ini Blogger gitu boleh ya. Atau kalau teman-teman udah terbiasa ya nggak pakai itu juga udah oke aja gitu ya. Oke, jelas ya teman-teman ya yang ini ya, yang di awal paragraf. Jadi intinya teman-teman bisa masukin keyword di awal paragraf atau di 100 kata awal deh. Biasanya saya di 100 kata awal itu ya, saya udah masukin 2 keyword, maksudnya 2 kali pengulangan ya. Misalnya di sini atau di sininya atau di mananya ya. Intinya gitu deh. Biasanya kayak gitu. Mau di depan yang kayak gini atau diacak-acak gitu ya. Saya bikin blog kan banyak ya, saya macem-macemin gitu ciri khasnya. Ada yang begini juga nih, tapi ada juga yang nggak begini gitu. Pakai konsep judul di awal. Terus kita terserah teman-teman ya. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Next, heading. Heading ini bisa teman-teman masukin per 300 kata itu menurut Yowas ya. Jadi misalnya teman udah ada 300 kata gini, masukin heading. Ada 300 kata masukin heading gitu. H2 ya, jangan H1. H1 biar judul. Jadi kalau di dalam artikel teman-teman biasanya H2 ya formatnya. Atau ini judul nih, kalau blogspot yang ini nih pakai yang ini, subjudul dia H3 ya. Jadi gini dia, judul utama H1, H2, H3, H4, H5 nih. Tapi setahu saya search engine itu cuma sampai H4 kalau nggak salah deh membacanya ya. Jadi kalau udah selanjutnya udah hitung paragraf nih. Itu judul utama hanya untuk judul aja ya. Jadi misalnya kalau menurut si Yowas itu kan kalau udah 300 kata nggak disisipin nama heading baru, ada subtema baru gitu, jadi agak kurang enak dibaca karena terlalu panjang. Nah ini teman-teman juga mesti perhatikan ya, minat baca tuh belakangan udah menurun, kegusur sama yang namanya video. Teman-teman tau lah YouTube bagaimana. Makanya kalau kita mau bersaing juga di search engine, kita juga mesti buat tulisan yang memanjakan pembaca lah intinya. Heading ini bisa disisipin kata kunci, bisa juga enggak, jangan maksa ya. Kalau misalnya saya mau sisipin kata kunci di sini bisa juga. Jadi umpamanya di awal-awal nih kan kata-kata pembukaan nih, biasanya di bawah langsung deh ketik resep bakso ayam. Nah gini ya, langsung aja saya ketik gitu, resep bakso ayam, baru di sini bahan-bahan sama cara membuatnya bagaimana gitu. Itu bisa kayak gitu ya teman-teman. Atau kalau misalnya teman-teman nggak punya ide nih buat subheading ya kan, teman-teman bisa cari di sini aja nih. Nah misalnya judulnya ganti nih, 5 resep bakso ayam ala rumahan, resep bakso ayam apa, terus bawahnya cara membuat tanpa blender gitu-gitu. Jadi dibuat kayak list itu, artikel list ya, artikel daftar gitu bisa. Kalau misalnya yang 300 kata ini sih nggak mesti lah sebenarnya,
sehabisnya pembahasan aja. Misalnya pembahasan itu udah habis di 100 kata gitu, teman-teman bikin heading baru nggak apa-apa. Atau misalnya belum habis dibahas dari 100 kata 300 kata, 400 atau 500, bikin heading nggak apa-apa, karena itu nggak ini ya, nggak wajib banget lah, cuma bikin nyaman pembaca aja biar nggak terlalu ruwet, nggak terlalu panjang gitu heading per headingnya, bahasan per bahasannya. Itu ya teman-teman. Next, isi konten ya. Kalau isi konten sih berhubungan sama tulisan ya. Tulisan itu yang paling enak dibaca, jangan yang kayak gini nih. Ini nih kepanjangan nih. Bikin aja tipis-tipis. Misalnya per titik ya, per kalimat ya. Beberapa alinea aja nih satu paragraf. Gitu. Jadi kalau gak banyak garis ini pembaca nggak pegel matanya. Intinya sih begitu. Terus penggunaan koma sama titik ya. Jadi satu kalimat nggak terlalu panjang-panjang banget. Misalnya ini koma, titik segini, ya kan. Jadi kalau menurut si Yawas itu kalau bisa satu paragraf nggak kepanjangan ya isinya. Jangan lupa jeda dengan koma dan titik yang pas. Jadi kalau koma sama titiknya nggak pas itu agak kurang enak lah kebacanya. Karena tanda baca itu kan mempengaruhi maksud penulisan, udah pasti ya itu. Dan terus ini ya tadi paragraf, jangan lupa nih, kalau menurut saya sih jangan terlalu panjang-panjang kayak gini nih, terlalu banyak ininya. Misalnya 2 titik cukup lah, titik ini kan 1 titik, ini 2 titik, terus paragraf baru gitu. Kalau misalnya di buku-buku itu kan satu paragraf tuh membahas satu isi pokok ya, ada pokok, satu gagasan gitu. Kalau ini kan teman-teman nulis di media yang berbeda gitu, media layar yang bikin perih mata. Makanya biar mata itu kita nggak terlalu jenuh dengan tulisan, kita jeda dengan cara kayak spasi ini, pakai paragraf baru gitu. Atau dijeda pakai gambar, teman-teman bisa juga. Saya sih gini tuh biasanya, lebih enak aja ngebacanya. Kalau mengaruh ke SEO sih enggak, cuma lebih ke buat nyaman pembaca, user experience ya gitu. Terus di dalam konten ini misalnya ditanya masukin berapa keyword bang di satu artikel ya. Kalau saya biasanya 1% ke bawah lah ya. Misalnya yang 3 kata nih, resep bakso ayam ya, saya misalnya ada satu artikel ini ada 500 kata, berarti saya masukin pengulangan resep bakso ayam itu ada 5 biji lah, 5 kali pengulangan, termasuk yang kepisah-pisah ini. Jadi 1% sampai 2% lah paling banyak gitu. Kalau terlalu banyak keywordnya juga pembacanya jadi nggak nyaman, nggak enak gitu kebacanya, terlalu maksain keyword gitu. Terus penyebaran keyword penting nggak? Kayaknya sih nggak terlalu ya. Yang penting kalau saya mah di paragraf awal-awal aja, paragraf awal, terus di tengah-tengah sama di belakang lah. Nah, jadi teman-teman kalau mau menyebar kalimat gitu ya hitung aja kira-kira aja. Misalnya resep bakso ayam 500 berarti 5 kali pengulangan ya, bisa berurutan, bisa pecah-pecah gini ya, dipisah-pisah gitu. Kalau misalnya teman-teman mau ngukur secara pastinya bisa tadi yang saya bilang, pakai Yoast ya, installnya pakai yang hostingan gratisan aja, jadi teman-teman nggak perlu sewa hosting lagi, tulis di Yoast terus di salin ke Blogger gitu. Jangan lupa lewat notepad dulu ya biar formatnya nggak kebawa. LSI ya, latent semantic indexing tadi. Nah yang ini teman-teman bisa masukin juga nih, ininya nih teman-teman yang masih terkait ya, itu bagus nanti buat ngebikin artikel itu lebih relevan dan lebih lebih tertuju gitu. Dan juga bisa nambah variasi kata kunci di artikel teman-teman. Jadi ada kemungkinan nanti misalnya cara membuat bakso ayam blender ngeranking juga, ada kemungkinan ke situ. Jadi intinya tuh keyword itu tempat-tempat yang paling kuat pertama di ini nih, di judul. Kedua menurut saya tuh di deskripsi, nanti ya di deskripsi. Habis itu di awal-awal kalimat itu paling kuat tuh, tapi judul terutama ya. Faktor faktor perankingan paling kuat di judul ya.
Next juga heading juga kuat juga, tapi nggak terlalu ya, menurut saya sekarang nggak terlalu, kecuali teman-teman bikin ininya, semantiknya nih yang masih relevan. Bisa juga nih buat ide subheading baru ya teman-teman di penelusuran terkait tuh, dan buat nambah variasi kata kunci di artikel teman-teman. Oke, next internal link. Teman-teman perlu masukin kayak baca juga, read also, atau apa ya, artikel terkait lah intinya. Teman-teman tahu kan ya, artikel terkait tuh banyak ya. Soalnya resep bakso ayam masih, saya dulu udah di artikel-artikel sebelumnya udah nulis, misalnya baca juga resep bakso sapi, itu kan masih masih berkaitan ya, sama-sama resep bakso juga. Ini di blog ya kan, terus ngelink ke ini resep bakso sapi itu. Teman-teman bisa naruh 1, 2, atau 3. Nah, internal link ini juga bagus kok buat SEO ya, buat memperkuat halaman yang ditarget. Selain internal link, oh ya, ini internal link kalau nggak ada yang relevan jangan dipaksain ya, yang pastiin yang relevan aja. Next, external link ya. External link itu link yang tertuju keluar. Misalnya teman-teman nulis ada kata-kata yang asing gitu ya, daripada teman-teman harus ngejelasin pakai kata-kata baru, teman-teman langsung aja tujuin ke halaman yang menjelaskan tentang kata-kata asing itu, atau sebagai referensi tambahan untuk pembaca. Jadi pembaca nggak usah buka tab baru, dan ini cukup ngeklik link yang ada di halaman teman-teman, dia langsung bisa ke website lain. Intinya kalau internal link halaman yang ada di website sendiri, external link ke website yang di luar website kita gitu. Udah jelas ya teman-teman, external link ini sifatnya opsional, mau dimasukin bagus enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau internal link ini menurut saya agak wajib ya, agak wajib. Nah, kalau buat awal-awal pembuatan blog kan belum ada internal link, nggak usah dikasih ini. Dan kalau nggak ada yang relevan mendingan nggak usah dibikin internal link. Itu internal. Eksternal selanjutnya URL. URL tuh yang ada di sini nih teman-teman ya, permalink atau Slack tuh. Ini nggak terlalu penting sebenarnya, nggak terlalu penting. Jadi misalnya kita nulis resep bakso ayam rumahan, teman-teman bisa nulis permalink misalnya gini aja ya, resep bakso ayam, udah gitu aja, karena fokus keywordnya doang boleh di sini ya. Yang penting ininya nih, jangan pakai underscore ya, jangan pakai underscore gini, pakai dash, strip pakai ini. Nah, boleh begini, mau coba saya save dulu ya. Intinya di URL ini nggak usah terlalu panjang-panjang. Tapi kalau teman-teman mau nulis panjang aja, nggak mau diubah-ubah juga nggak apa-apa, nggak terlalu pengaruh banyak sih setahu saya ya. Dulu emang pihak Google pernah ngejelasin bahwa URL yang singkat padat itu lebih mudah dibaca sama botnya Google. Tapi kalau sekarang sih nggak lah, kayaknya botnya udah berkembang ya, udah lebih canggih AI-nya sih Google. Oke, next, image ini teman-teman masukin image. Saya masukin dulu ya, saya contohin. Nah misalnya gini, saya udah masukin image ya, jadi teman-teman klik nih gambar gigi, roda gigi ya. Nah teks alternatif sama teks judul ini masukin nih, diisi nih ya. Soalnya di image search itu kadang ada beberapa orang yang nyari lewat image search ya. Image search itu yang di sini nih, misalnya resep bakso nih ya, di gambar ya, dia nanti bisa tertuju ke halaman kita. Umpamanya ini nih di Craftlog ya, Craftlog misalnya teman-teman kelihatannya menarik ini, kalau kita klik nanti masuk ke halaman dia tuh. Banyak kok pencarian lewat gambar juga banyak tuh, langsung masuk ke halaman dia. Makanya itu juga gambar perlu kita optimasi. Kalau saya sih ngebiasain setiap artikel minimal harus ada 1 sih gambar, jangan banyak-banyak juga, berat ya. Soalnya saya masukin ini ya,
keywordnya. Misalnya bisa resep bakso ayam doang di alt text, atau karena judul kita udah mengandung keyword, judul aja sekalian langsung masukin biar nggak repot. Teks alternatif, teks judul sama yang atas bawah. Oke, perbarui gitu. Mengandung keyword juga. Dan yang teman-teman perlu perhatiin, gambar ini jangan terlalu gede. Satu gambar kalau bisa 100 kilobyte aja ya. Masalahnya ya berita baru-baru ini speed mau jadi ranking faktor yang lumayan kuat ya, kata Google sih begitu, tapi kita nggak tahu ya. Saya belum lihat juga dia kayak apa ya, belum tahu juga, perubahannya belum signifikan soalnya. Jadi ya itu aja dulu. Yang penting teman-teman kompres gambar bisa lewat Photoshop atau kompresan online. Kalau saya sih biasanya di Photoshop dulu ya, soalnya gambar ini bikin berat web ya, bikin berat artikel. Next, deskripsi. Nah, deskripsi ini kalau misalnya teman-teman nggak buat deskripsi, opsi yang di deskripsi, nah ini saya belum aktifkan ya deskripsinya, jadi teman-teman bisa aktifkan dulu ya. Udah tahu kan ya cara ngaktifin deskripsi, ini saya belum aktifin, lupa. Intinya deskripsi, kalau teman-teman nggak masukin deskripsi, dia akan ngambil teks-teks awal atau teks-teks yang paling relevan dengan pencarian pengguna. Oke, deskripsi ini bisa 150 sampai 160 lah ya, apa 157 karakter gitu, biar nggak kepotong ya. 150 lah, aman lah. 150 karakter tuh termasuk spasi, titik, dan koma atau tanda baca lainnya. Itu udah termasuk di deskripsi. Kalau bisa teman-teman sertakan keywordnya juga ya. Jadi keywordnya ada di deskripsi juga. Intinya sih deskripsi itu menjelaskan secara singkat tentang apa isi tulisannya. Karena kan deskripsi nongol di search engine ya. Kayak misalnya yang ini nih. Nah, ini dari deskripsinya ya. Nah, kalau ini yang paling relevan. Jadi nanti Google itu buat pencarian yang sekarang nih, deskripsi ini nggak selalu tampil ya. Jadi tergantung relevansi sepertinya. Jadi bisa ditampilkan deskripsinya di sini yang kita buat ya, atau kata-kata yang paling relevan dengan pencarian. Itu kayak resep bakso, cara membuat bakso tuh di bold tuh sama dia, cara membuat bakso ya. Berarti sama nih, sinonim. Nah, itu Google gudangnya sinonim lah. Oke, deskripsi udah jelas ya. Bikin 150 sampai 154 kata lah, dan mengandung keyword. Jangan banyak-banyak, maksimal 2 biji. Khusus keyword yang tadi minimal 1 ada ya. Jumlah kata. Nah, ini jumlah kata nih. Kalau menurut Yoast minimal jumlah kata dalam keseluruhan artikel nih 300 kata ya. Ini saya buat 800 kata ya dari Lorem Ipsum ya. 300 kata itu minimal. Tapi kalau misalnya artikel yang sifatnya reportase atau berita yang nggak butuh info panjang-panjang, 200 kata juga oke. Cuma kalau yang tutorial atau penjelasan mendalam, 300 kata ya kurang gitu, perlu 1000 atau 2000 kata gitu. Jadi patokannya teman-teman bisa ngeliat aja nih di halaman-halaman depan. Kayak resep ini nih, ini nggak perlu panjang-panjang sebenarnya, nggak perlu panjang-panjang teman-teman kalau yang kayak resep ini, karena dia cuma butuh bahannya apa aja, cara buatnya bagaimana. Kayak Kompas tuh, udah begitu doang, nggak banyak-banyak kan. Dia buat headingnya ini juga, headingnya dimasukin juga ya, keyword cara buat bakso sapi, kuah bakso tuh. Itu teman-teman ya. Jadi intinya sih begini, kalau jumlah kata jangan maksain nambahin kata atau muter bolak-balik kata yang bikin pembaca jadi nggak enak gitu, hanya untuk ngejar 1000 kata, 1500 kata. Nah, itu udah nggak keren lah yang kayak gitu, bikin pusing pembaca yang ada, muter-muter nggak fokus tuh. Dan jangan buat tulisan terlalu pendek kalau emang perlu dibahas panjang. Intinya sih begitu ya. Jadi teman-teman juga perlu lihat kompetisi juga, kompetisi di situ kayak resep ya, nggak perlu dibuat-buat panjang, karena di sini juga apa yang di halaman pertama isinya resep ya begitu-gitu doang, sedikit-sedikit aja gitu. Jadi teman-teman harus pinter-pinter analisa sendiri juga ya.
Oke, udah gitu aja teman-teman ya, mudah-mudahan jelas. Dan kalau kepanjangan ya gampang lah, tinggal skip aja, cari yang penting-penting, ambil bagusnya, buang jeleknya ya. Dan yang terpenting tuh teman-teman harus bisa trial dan error sendiri, itu yang penting tuh, karena nanti pada ujung-ujungnya cara nulis artikel yang enak atau yang menurut teman-teman works gitu, itu teman-teman sendiri yang tahu, bukan saya, karena ini cuma panduan sederhana aja lah, kurang lebih begini pakar SEO juga yang lain ya. Kayak Yowa sendiri kan dia pakai indikator yang kayak gini, faktor-faktornya sama aja, tapi nanti ujung-ujungnya mana yang paling efektif buat teman-teman sendiri yang tahu buat blognya masing-masing. Gitu aja teman-teman, kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan tanyain di komentar. Yang belum subscribe bisa di subscribe. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.